Sahabat sekalian, pada saat membaca surat Al-Ikhlas bagian pertama, terkadang ada sebagian masyarakat muslim yang mempertanyakan kedudukan dhamir huwa. Ya, kadang-kadang orang melihat bahwa huwa itu hanya berfungsi untuk menjelaskan identitas gender. Huwa itu dhamir goib untuk laki-laki. Karenanya orang tersebut menyatakan kalau Allah menggunakan dhamir huwa, berarti Allah itu laki-laki. Nah, pernyataan ini harus kita jawab sesuai dengan kaidah, di mana pada kaidah disebutkan jika dhamir disebutkan sebelum isim, itu namanya dhamir sa'nin, di mana dhamir semacam itu bukan untuk menegaskan atau menggambarkan identitas gender, namun dhamir itu datang sebagai penegasan. Oleh sebab itu, ayat pertama ini lebih pas jika dimaknai, katakanlah sesungguhnya Allah itu Ahad, Esa, Tunggal. Sahabat sekalian, yang kedua, pada ayat tersebut Allah menggunakan kata ahad, tidak menggunakan kata wahid. Ya, wahid itu biasanya ada isnen, ada salasah, 2, 3, dan selanjutnya. Sementara ahad itu menunjuk pada tunggal. Sahabat sekalian, dalam beberapa literatur tafsir, ahad itu di samping bermakna esa, tunggal, biasanya suka diistilahkan atau dimaknai dengan manabi, sumber. Ya, sebagaimana kita maklumi bersama, yang namanya sumber itu tidak akan ada dua. Sumber itu pasti satu. Pusat itu pasti satu, tidak mungkin dua. Karena kalau sumber atau pusat itu lebih dari satu, maka akan terjadi kekacauan. Sebagai ilustrasi, jika pemerintahan pusat kekuasaannya lebih dari satu, tentu rakyat akan kebingungan. Inilah yang kemudian diilustrasikan Al-Quran dengan ungkapan Darabahullahu masalan rojulan fihi suraka umutasyakisun wa rojulan salamal li rojulin hal yastawiyani masalah alhamdulillah bal aksaruhum la ya'lamun. Allah membuat perumpamaan rojulan, seorang laki-laki, fihi suraka umutasyakisun, laki-laki itu menjadi hamba, menjadi pengabdi kepada beberapa laki-laki yang berserikat, di mana antara satu dengan yang lainnya itu terjadi kekacauan atau terjadi pertentangan. Laki-laki yang menguasai si hamba itu memiliki kekuasaan yang sama, maka kepada siapa si laki-laki atau si hamba sahaya itu harus mentaati? Seandainya ia berada di bawah kekuasaan 3 laki-laki, namun 3 laki-laki itu ada yang lebih kuasa, tentu ia akan mengabdi kepada yang lebih kuasa. Namun kalau kuasanya sama, tentu laki-laki atau hamba sahaya itu akan merasa kebingungan. Lalu Allah membandingkan dengan rojulan, seorang hamba sahaya yang hanya mengabdi kepada satu tuan. Maka ketika ada perintah, ia akan menjadi nyaman dan tidak kacau. Sahabat sekalian, ilustrasi kedua, bagaimana kiranya ketika ada seorang prajurit yang diatur oleh 1000 komandan dengan tingkat dan kekuasaan yang sama. Saya yakin ketika 1000 komandan itu memberikan aba-aba yang berbeda, si prajurit itu akan kacau dibuatnya.
Oleh sebab itulah, komandan cukup 1, prajurit boleh 1000. Nah, jika kita tarik wilayah ilustrasi tersebut pada kebertuhanan, maka Tuhan itu harus 1. Ketika Tuhan lebih dari 1, tentu akan terjadi kekacauan bagi orang yang mengabdi kepada Tuhan lebih dari 1 itu. Terlebih ketika 2 Tuhan itu atau lebih dari 2 itu satu sama lain sama kekuasaannya, maka Tuhan-Tuhan itu satu sama lainnya akan saling bertikai untuk memperebutkan kekuasaan. Sahabat sekalian, dengan demikian dapat kita katakan, bertuhan itu harus pada Tuhan yang 1. Karena dengan bertuhan kepada yang 1, kita akan menjadi selamat dan tidak kacau dalam penghambaan.